baik, tapi ada yang lebih baik lagi afdaliyahnya, dijanjikan keutamaan lebih utama lagi, lebih besar lagi. Berarti memang kita disuruh untuk mencapai tingkat-tingkat kesempurnaan itu. Mungkin ada sebagian orang mengatakan tidak ada manusia yang sempurna. Itu statement ini benar kalau yang dimaksudkan adalah hak kausalitasnya Allah. Kalau kita anggap diri kita sempurna seperti sempurnanya Allah, mustahil itu, gak mungkin. Tapi kalau kesempurnaan kita bawa ke alam kita manusia, ada. Bahkan sangat ditekankan untuk itu. Sempurna dalam menuntut ilmu, sempurna dalam mengejar harta, sempurna dalam mengejar penampilan, boleh semuanya. Dalam Islam tidak ada yang dilarang. Malah kita tahu motivasi-motivasi ini memang ke situ semuanya. Semuanya ke situ. Gitu. Islam tidak pernah membatasi misal masalah harta. Cukup kamu setiap muslim cukup untuk mendapatkan apa yang dia bisa makan sehari. Tidak pernah ada motivasi seperti itu. Tapi yang ada adalah motivasi yang sangat besar untuk mengejar harta yang terbanyak. Bahkan kata Nabi SAW, manusia yang terbaik adalah manusia yang dikaruniai oleh Allah ilmu dan harta. Lalu kemudian dia habiskan keduanya di jalannya. Sebagaimana sabda beliau SAW dalam hadis yang sahih. Di antaranya riwayat Imam Ahmad hadis ini, manusia ada 4 golongan. Yang pertama yang paling afdal adalah manusia yang dikaruniai oleh Allah SWT ilmu dan harta, lalu dia menghabiskan keduanya di jalannya. Berarti memang mengejar prestasi terbaik di situ adalah ibadah. Begitu pula kita tahu semua ayat yang berhubungan dengan masalah jihad sudah pernah kita jelaskan sebelumnya. Dimulai dengan bi amwalikum wa anfusikum, harta kalian dan jiwa kalian, harta kalian dan jiwa kalian. Selalu saja motivasinya untuk mencari yang terbaik. Dan orang yang mengeluarkan zakat hartanya adalah orang yang telah memahami bagaimana cara menyempurnakan agamanya. Artinya dalam Islam, rukun Islam ada 5, kita sudah paham. Syahadat, sholat, zakat, puasa Ramadan, haji. Tapi di antara 3 ini dibagi 3 lagi oleh di antara 5 ini dibagi 3 oleh para ulama. Ada yang wajib, tidak ada toleransi di dalamnya. Seperti misalnya syahadat dan sholat, bisa kufur kalau tanpa keduanya. Walaupun di dalam bab sholat ada khilaf atau penjelasan ulama tentang masalah meninggalkan sholat jahdan, pembangkangan yang jelas kekufuran, atau jadi takasulan atau malas-malasan. Ini masih hukum ditakzir. Tapi dua-duanya bisa membawa pada kekufuran. Ini wajib, tidak ada toleransi. Yang kedua ada kewajiban, tapi masih bisa diganti di hari yang lain bagi yang punya udzur, puasa Ramadan. Yang ketiga ada kewajiban, tapi bagi yang mampu. Makna bagi yang mampu teman-teman bukan berarti seseorang sembunyi di kalimat itu mengatakan, oh saya belum mampu, saya sekarang mustahik, biarkan aja saya mustahik seterusnya deh, saya belum muzaki. Nggak bisa. Targetnya bagaimana? Pada tahun lalu kita mustahik, penerima zakat, tahun depan saya harus jadi muzaki, saya harus yang mengeluarkan zakatnya. Selalu motivasinya begitu. Kita tahu dalam Islam misalnya motivasi hadis Nabi SAW, kalau di tangan kalian ada bibit tanaman dan kalian tahu besok kiamat, tanamkan. Abdullah bin Umar pernah menanam pohon kurma. Ini pohon kurma seperti kelapa, lama tumbuhnya dan lama nanti baru berbuah. Ditanya, sudah sangat tua, rambutnya sudah putih semua, jenggotnya sudah putih semua, sudah sangat tua di akhir hidup beliau. Ditanya oleh murid-muridnya, beberapa tabi'in yang berkata, wahai Ibnu Umar, untuk apa anda tanam pohon ini? Artinya masih bisa suruh yang lainnya, suruh murid, suruh siapa, untuk apa masih? Pohon kurma masih lama tumbuhnya. Kata beliau, saya tanam bukan buat saya, tapi untuk generasi setelah saya. Artinya ini akan menjadi sesuatu yang baik buat saya, jadi amal jariah. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, tidak ada seseorang yang menancapkan bibit pohon, kemudian pohon itu tumbuh besar, kecuali yang bernaung di bawahnya. Baik manusia, jin, hewan-hewan, serangga, ulat lah. Kalau kita masuk dalam bahasa itu ya, artinya serangga masuk dalamnya, yang memakan daunnya, yang bernaung di bawahnya, yang memakan buahnya, kecuali akan menjadi pahala buat dia. Jadi selalu ada motivasi menjadi orang yang terbaik, orang yang terbaik. Ya. Jadi bukan cuma sekedar asal jadi. Dalam masalah ibadah, Nabi SAW motivasi kita untuk sholat sempurna, kejar pahala yang terbaik. Dalam masalah jihad, disuruh mati sampai mati syahid, kejar yang terbaik. Bukan hanya sekedar datang kejar pahalanya atau ghanimahnya. Enggak, bagaimana target pertama yang terbaik dulu. Kalau enggak dapat baru pindah yang baik. Gitu kan. Kalau kita mati syahid itu target utama yang paling afdal. Kalau enggak, maka kita minimal sekali ya, menang dan membawa ghanimah. Seperti itulah. Dan ini semua masuk dalam seluruh lini kehidupan kita teman-teman sekalian. Jadi tidak ada kata-kata pas-pasan bagi seorang muslim.
tapi bagaimana dia mengejar yang terbaik dengan cara bersyukur terhadap apa yang telah Allah berikan, lalu kemudian dia terus memperbaiki dan bermuhasabah bagaimana kedepannya dia menjadi orang yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Itu memang harusnya begitu. Sebagian ulama mengatakan harimu terbagi 3. Hari yang lalu telah berlalu, umur-umur kita telah berlalu, maka itu hari-hari yang telah berlalu. Tidak akan pernah bisa engkau memperbaikinya. Kalau dia baik, perbuatan baik, bersyukurlah. Kalau dia perbuatan buruk, beristighfarlah. Kita nggak bisa misalnya dulu pernah berzina, lalu kemudian kita review, ya, supaya kita kembali pada saat itu kita batalkan zina. Sudah terjadi, nggak mungkin. Hari yang kedua adalah harimu di hari ini. Kayak kita sekarang hari ini Allah mudahkan kita masih hidup. Ini adalah milikmu. Maka lakukanlah yang terbaik, yang paling afdal. Dan hari ketiga, hari esok yang masih tanda tanya dan tidak jelas, maka buatlah program untuknya, tapi bukan sesuatu yang harus dikejar. Belum jadi. Besok kalau kita masih hidup, lakukanlah yang terbaik. Jadi kita disuruh kejar. Dalam statement para ulama pun untuk mengejar yang terbaik. Dalam banyak sekali hal teman-teman sekalian, Umar bin Khattab sampai pernah mengatakan dalam satu statementnya, saya pernah melihat seseorang yang membuat saya kagum dari penampilannya, bersih, tampan, ya, wangi. Kata Umar, saya kagum. Begitu saya tanya tentang pekerjaannya, maka dia mengatakan, atau orang-orang mengatakan dia pengangguran, tidak ada kegiatannya. Maka sakata an aini, orang ini tiba-tiba jadi tidak ada nilainya di mata saya. Harus punya sesuatu, berprestasi, mengejar yang terbaik. Kalau hari ini kita belum bisa, besok harus bisa. Dan motivasi terus. Hari ini belum sholat malam, besok saya harus sholat malam. Hari ini belum duha, besok saya sholat duha. Selalu yang terbaik. Selalu mengejar yang terbaik. Itu namanya ihsan. Semua kehidupan Nabi SAW seperti itu isinya teman-teman sekalian. Bahkan para sahabat untuk memotivasi diri mereka supaya melakukan yang terbaik ini. Kalau mereka luput dari satu perbuatan ibadah, mereka menghukum dirinya ya, untuk supaya memotivasi melakukan perbuatan yang baik. Abdullah bin Umar pernah ketinggalan ya, sholat berjamaah 1 kali. Maka beliau membalas itu dengan memastikan dan memaksakan diri dengan sholat malam sebulan penuh. Tidak boleh luput gara-gara kehilangan sholat berjamaah sekali di masjid. Gitu kan. Jadi dimotivasi diri mereka untuk menjadi yang lebih baik. Ini semua adalah makna ihsan, makna daripada ihsan. Saya akan bacakan kata penulis. Beliau mengangkat sebuah ayat saja, surah Al-A'raf ayat 55 sampai ayat 56 tentang masalah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khaufan wa tama'a, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Saksi bahasan kita akhir potongan ayat, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Berdoalah kepada Rabb kalian dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, dan janganlah kalian atau kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak diterima oleh Allah dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi ada kalimat inna rahmatullahi, karena buku kita membahas tentang amal-amal yang mendatangkan rahmat Allah. Sangat dekat artinya selalu bersama orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang melakukan perbuatan yang terbaik. Allamah Sa'di, salah satu ahli tafsir, menyebutkan termasuk dalam doa, makna ayat ini tentunya doa permohonan atau doa al-mas'alah dan doa ibadah atau doa ibadah. Jadi yang maksud dengan doa masalah adalah teman-teman kalau punya hajat khusus kepada Allah SWT, misalnya kita minta disembuhkan penyakit, minta dimudahin pernikahan, dimudahin panjang umur, dimudahin masuk surga, ini namanya doa masalah. Kita minta hajat-hajat kita ya secara khusus, maka lafaz-lafaznya memang kita yang susun biasanya. Ya Allah sembuhkanlah penyakit saya yang ini, ya Allah mudahkanlah saya menikah sama si fulan dan seterusnya. Ini bahasa kita. Kalau doa ibadah, semua tentu ibadah doa. Tetapi ini maksud dengan doa ibadah adalah bagaimana seseorang melakukan rutinitas doa yang dianjurkan, baik itu lafadznya, waktunya misalnya, tempatnya, jumlahnya,
Seperti contoh doa keluar rumah, doa masuk rumah, doa masuk kamar mandi, keluar kamar mandi ditentukan. Nah, seperti itulah. Kata As-Sa'di yang dimaksud dengan potongan ayat pertama, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya. Doa di sini adalah bahan komunikasi antara seorang hamba dengan Tuhannya, dibagi dua tadi. Dan dua-duanya dianjurkan untuk dilakukan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar berdoa kepadanya dengan tadarru'. Ada syarat. Salah satu syarat diterimanya doa adalah tadarru'an dan khufiyah. Kalau tidak salah saya sebutkan dalam judul ceramah kami di YouTube itu, dahsyatnya doa, ada 9 atau 10 ya, syarat diterimanya doa. Selain ikhlas, kemudian tidak tergesa-gesa ya, dalam menyebutkan lafadznya dan menunggu jawabannya. Kemudian juga tidak meminta sesuatu yang haram. Kemudian juga tidak menggunakan atau tidak mengkonsumsi makanan, minuman, dan pakaian yang haram. Kemudian juga masuk dalamnya adalah menggunakan tahmid, membukanya dengan nama Allah Bismillah atau Alhamdulillah. Dan juga menggandengkan tahmid tersebut dengan salawat kepada Nabi SAW. Kemudian juga masuk di dalamnya adalah berdoa kepada Allah dengan khauf dan tamak. Ini salah satu syarat doa. Khauf artinya kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala, atau kita khawatir jangan sampai Allah tidak terima. Kekhawatiran ini biasanya membuat orang lebih khusyuk. Dan tamak dengan rahmat Allah. Ini salah satu syarat doa. Jadi saya pernah jelaskan teman-teman sekalian, lebih afdal dan lebih Allah cintai seseorang yang sedang sehat minta agar kesehatannya dipertahankan. Seseorang yang sudah kaya minta kekayaannya dipertahankan atau ditambahkan oleh Allah. Seseorang sudah punya keturunan minta lebih ekstra. Yang penting selama itu halal dalam agama boleh diminta lebih. Itu namanya tamak dengan rahmat Allah. Beda itu pahalanya dengan orang yang kalau sudah sakit baru minta disembuhkan, sudah bangkrut baru minta dibantu, gitu kan? Maka di sini ada namanya istilah tamak. Jadi kita boleh tamak dengan rahmat Allah. Kita nggak boleh tamak dengan hak manusia, tapi kita tamak dengan rahmat Allah itu dianjurkan. Nabi SAW memotivasi kita, kalau kalian minta surga, mintalah Firdaus. Karena dia tempat yang tertinggi di surga. Mungkin antum bertanya, bisa nggak amalku sampai ke sana? Para sahabat sudah bertanya, gitu kan? Apakah ya Rasulullah amal kami bisa sampai ke sana? Cukup nggak dengan untuk amal ini untuk masuk ke Firdaus? Kata Nabi SAW, rahmat Allah jauh lebih luas dari itu. Rahmat Allah jauh lebih luas. Kita masuk surga semua dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tinggal merengek dan minta kepadanya, dia akan berikan. Kemudian dikatakan makna tadarru' juga di sini disuruh mohonlah, berdoalah kepada Rabbmu dengan berendah diri. Ini juga salah satu syarat yang lain ya. Harus berendah diri. Ya, bukan dengan kesombongan memohon kepada Allah, dan dengan suara lembut. Ini syarat juga. Jadi nggak usah teriak-teriak. Allah SWT tahu apa yang kita ucapkan. Ya. Makanya Abu Bakar radhiyallahu anhu pada saat lagi sholat malam, suaranya kecil sekali. Ya. Kemudian Umar bin Khattab suaranya keras. Lalu Nabi SAW lewat, kebetulan di rumah mereka berdua sebelum subuh, selesai sholat malam. Lalu Nabi SAW balik ke masjid. Waktu Abu Bakar sama Umar datang radhiyallahu anhu ke masjid, kata Nabi SAW kepada Abu Bakar, "Hai Abu Bakar, kenapa kau baca dengan suara lembut semalam? Kenapa saya dengar suaramu seperti itu?" Kata dia, "Ya Rasulullah, saya tahu siapa yang saya sedang panggil. Tuhanku sudah saya tahu." Artinya cukup dengan suara yang lembut, ya, itu sudah jelas, sudah didengar. Lalu kata Nabi SAW kepada Umar, "Hai Umar, kenapa kau keraskan suaramu?" Dia bilang, "Ya Rasulullah, agar tetangga saya juga bangun sholat malam." Bangunkan mereka sholat malam, gitu kan. Bukan niat riya untuk memanggil mereka beribadah, gitu kan. Sama dengan kalau orang mau ke masjid, "Ayo Pak, sholat yuk." Dengan niat tidak riya itu boleh saja. Maka kata Nabi SAW, "Hai Abu Bakar, keraskan sedikit suaramu. Hai Umar, kurangi sedikit suaramu." Disuruh tengah-tengah. Jadi makna yang dimaksud juga dengan lembut sini teman-teman, bukan tidak ada suara sama sekali di dalam hati. Enggak, keluarkan. Sholat sir, sholat zuhur dan asar yang mengecilkan suara, sir ini bukan menghilangkan suara tapi mengecilkan suara. Itu yang benar. Tetap kita keluarkan tapi kita tahu Tuhan kita yang sedang kita panggil. Kemudian dikatakan lanjutannya adalah, dan Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Kata sebagian ulama tafsir yang dimaksud dengan kalimat ini
adalah seseorang tidak memohon kepada Allah nanti kalau punya hajat saja. Misalnya dia cuma doa masalah. Kalau ada hajat baru minta sama Allah. Tapi doa ibadahnya, doa keluar rumah, doa mau makan, doa habis makan, ini nggak pernah dibaca sama dia. Itu melampaui batas yang dimaksud dalam makna ayat ini. Karena Allah telah menyinggung masalah doa. Ya, makanya harus dua-duanya dilakukan. Semua jenis doa dilakukan. Dan ini bentuk manja seorang hamba dengan Allah SWT. Tanda kutip di sini bagaimana dia bergantung sepenuhnya kepada sang pencipta Allah. Kata beliau, Allamah Sa'di, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar berdoa kepadanya dengan tadarru atau merendah diri, yakni bersungguh-sungguh dalam memohon dan giat dalam beribadah, dan khufiyah, suara yang lembut, yakni tidak dengan jahar atau suara keras karena dikhawatirkan riya, tapi berdoa dengan suara lembut dan ikhlas karena Allah. Yang dimaksud dengan suara lembut tadi saya sudah bilang adalah suara yang tetap keluar tapi dia yang dengar. Tapi dia yang dengar, atau mungkin terkadang karena dia harus keluarkan, maka teman di sebelahnya mungkin bisa mendengarkan, mungkin akan mendengarkan itu. Kemudian dikatakan lanjutan ayat, tentu di sini di buku ini tidak dituliskan tentang tafsir ayat ini, tapi saya coba bacakan. Kata Allah, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Ini ada salah satu poin yang harus digarisbawahi untuk menjadi orang yang muhsin. Selain dia beribadah kepada Allah dengan tadarruan wa khufiyah, dia harus dengan merendah dan suara yang kecil, juga tidak boleh membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Kata para ulama tafsir, maksud dengan membuat kerusakan adalah melakukan kemaksiatan atau merusak tatanan yang sudah ada yang Allah telah tata sehingga berbau pelanggaran kepadanya. Tentu ini tidak masuk dalamnya kalau kayak tanah kosong lalu kita bangun bangunan, bukan itu yang dimaksud. Karena ini kita sedang mengurus bumi dan mengatur seperti perintah Allah suruh membangun masjid misalnya. Tapi yang dimaksud di sini teman-teman sekalian adalah orang yang sengaja membuat kerusakan, sengaja membongkar, mencabut atau membakar hutan misalnya, mencabut pohon-pohonnya, merusak tatanan-tatanan yang akhirnya mengganggu maslahat umum. Allah melarang, setelah Allah memperbaikinya tidak boleh sama sekali. Dan ini tentu sudah menjadi ciri orang mukmin, sebagaimana sabda Nabi SAW, orang mukmin seperti lebah yang kalau dia mampir atau hinggap di sebuah tempat dia tidak akan merusaknya. Ya. Kemudian juga kata Allah SWT, wad'uhu khawfan wa tama'a, dan berdoalah dalam kondisi takut ya, dan juga tamak. Sudah saya jelaskan tadi. Jadi di dalam ayat ini ada 4 syarat doa yang disebutkan tadi. Berdoa kepada Allah tadarruan, tunduk merendah, khufiyah ditambah dengan khufiyah. Khufiyah adalah suara lembut, tidak menghilangkan tapi ada suara